Kemarin kita lihat penampilan spektakuler dari semua anak-anak di kelompok Ar-Rahman. Tidak sekedar penampilan, tapi juga ada komentar dan saran dari para juri untuk peserta agar tidak mudah merasa puas ketika mendapat pujian. Karena bisa jadi ketika merasa puas, mereka beranggapan akan terus bertahan. Seperti Ponpes Al Furqon Lombok di episode sebelumnya mendapatkan posisi kedua tertinggi. Namun penampilannya kemarin nilai mereka menurun dan berubah posisi yang awalnya nomor 2 tertinggi menjadi urutan ketiga. Dan Al-Quran Ariyadoh yang awalnya memiliki nilai di bawah Al-Furqon akhirnya membuktikan dengan latihan lebih giat bisa menggeser nilai Ponpes dari Lombok. Apakah di episode kali ini ada peningkatan atau mungkin akan menurun nilai yang diperoleh pagi ini? Ya, baiklah, itulah dia tadi para peserta kelompok kita hari ini, dan kita ingatkan bahwa juara ketiga akan bawa pulang 15 juta rupiah. Juara kedua akan mendapatkan 25 juta rupiah. Juara pertama, nah ini dia nih, akan mendapatkan 50 juta rupiah ditambah plus umroh. Iya. Langsung saja peserta yang pertama, Kari. Ya, langsung saja yang pertama. Tentunya juga sebelumnya kita akan lihat tayangan berikut ini dari Al-Quran Ariyadoh. Silakan. Harmonisasi masih perlu diperhatikan. Persaingan semakin ketat ini harus lebih energinya dikeluarin lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من
فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العظيم. Dari Ar-Rahim yang tentunya juga membuka untuk episode kali ini Kak Oki. Betul, mereka dari Al-Quran Ar-Riyadhah dari Ciamis yang membacakan surah Al-Lail. Langsung saja kita akan mendengar penilaian dari Dewan Juri. Ustadz Mukhtar, silakan Ustadz. Ponpes Al-Quran Ar-Riyadhah. Kali ini penampilan kalian kelihatan kompak. Tepuk tangan dulu. Tapi perlu diperhatikan bahwa ini banyak mad iwad ya. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Jadi 2 harakat sehingga awas jangan sampai melebihi harakat itu. Ketika jawab nahawan misalnya wan nahari idza tajalla. Yang berdua coba yang sebelah kanan ke Ari. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. Nah, ini hati-hati tajalla. Ini kalau sedikit aja panjang, waduh udah melebihi ya, udah tawallud. Lasyatta juga sama, inna sa'yakum lasyatta. Kemudian setelah itu masuk ke ras, fa amman alani fa amman a'ta wattaqa. Dijawab oleh Randi. Coba wasaddaqa. وصدق بالحسنى Itu kepanjangan. Setelah itu فسنيسره للعسرى. nah di sini ini 5 personal, 1 kelompok. Ini kenapa wasaddaqa bil husna hanya Randi sementara yang 4 nggak baca? Nah, harusnya kalau misalnya mau dilengkapi wasaddaqa bil husna langsung, atau yang 4 jawab Randi yang tinggi. Tapi bagaimanapun kalian sudah ditutup zanjiran tadi. Ajib. Setelah kemarin sempat agak down karena satu orang tidak ikut ya, sedang sakit, agak sedikit menurun. Sekarang udah mulai progresnya akan naik lagi. Mudah-mudahan terus naik gitu ya, tidak down lagi. Perlu ada semacam bagaimana caranya, ada racikan tersendiri untuk menyiasati bagaimana ketika ada, seperti tadi betul kata Ustadz Mukhtar, ketika nada jawab, Rasulullah Nawa, kalau akan solo, ini kan kekuatannya ada 3 orang nih sebenarnya. 3 orang lebih kuat suaranya, karakternya karena memang sama rata. Yang 2 sedang masa perubahan. Saya pikir lebih baik kalau untuk nada-nada tinggi, kasih aja yang ini nih, yang melengking-melengking suaranya. Itu jauh lebih kena nanti ya. Ustadz ingin lagi ketika jawab nahawan wa ma khalaqad dzakar wal unsa. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. Nah ini nanti Ustadz Muammar yang akan memberikan komentarnya. Bagaimana persiapan nafas harus baik karena cukup panjang. Dan ini nadanya tinggi ya. Dan perhatikan dalam wakof-wakof mad tobi seperti ini atau dalam mad iwad katakanlah hati-hati jangan ada ujungnya tertahan. Karena alif itu tidak tersifat dengan sifat syiddah. Fa aliful jawfu wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa itu kata Syekh Nur Jazari. Jadi kita mengucapkan huruf syatta, ta, jangan syatta. Nah jangan begitu, jangan tekan gitu ya. Harus mengalir saja begitu. Dari Ustadz. Toyib. Toyib. Toyib, iya. Terima kasih Ustadz Rifat. Kita lanjut ke Ustadz Muammar, silakan Ustadz. Permasalahannya adalah ini
adik-adik kita ini, anak-anak kita ini umur-umur puber kayaknya ini. Ini yang 3 suaranya udah mulai berubah nih, apalagi imamnya ini, imam udah mulai puber suaranya, jadi agak terganggu. Dan itu yang besar 3, yang kecil-kecil ini, jadi terganggu kekompakan daripada kurnya itu. Kekompakannya satu, yang kedua ya di ujung-ujung ayat agak panjang-panjang memang seperti Ustaz Rifat katakan tadi. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Enggak boleh lebih dari itulah, itu juga udah. Oke. Saya doakan kalian menjadi kori-kori yang mumpuni. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ustaz Ya, terima kasih Muhammad. Ustaz. Boleh berikan tepuk tangan untuk guru-guru kita pada hari ini. Iya. Dan Kak Ari, seperti biasa, tak kenal maka tak arif. Kita kenalan dulu nih sama adik-adik kita yang ada di sini. Iya. Kan anak-anak pesantren ini identik dengan mereka yang mandiri. Benar. Mereka yang karena dari kecil kan udah dimasukin ke pesantren. Tapi ada loh di antara adik-adik ini yang ternyata manja banget Waduh, sama ibunya. Yang mana sih? Yang mana sih? Ada yang ngaku atau kita lihat tayangannya aja nih? Ada yang mau ngaku nggak? Nggak ada yang mau ngaku. Kalau gitu kita lihat aja tayangannya siapa nih Ya, kira-kira oh ini dia orang yang ini. manja banget sama ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Fadil, suka dipanggil Fadil. Cita-cita saya ingin menjadi kori karena bisa meneruskan sekolah papi saya. Kebiasaan aku kalau mau tidur, tidurnya sama meong aku. Fadil itu kebetulan anak yang terakhir ya. Mungkin dia agak ogo ya, kalau orang Sunda itu manja. Kebiasaan lucunya Fadil itu suka tidur sama kucing. Kalau makan inginnya sama kucing berdua gitu sepiring. Itu dia. Kalau makan disuapin. Kalau bobo bareng sama ibunya. Benar. Sama kucing juga ya? Sama kucing juga. Kamu pilih- lebih suka tidur sama kucing apa sama ibu? Heeh. Hah? Maju sayang, maju sayang. Manja banget sama mamah ya? Ya. Dulu. Dulu, sekarang udah enggak lagi. Enggak. Sekarang makannya enggak disuapin lagi. Enggak. Yakin? Yakin. Oh, kangen sama ibu apa si Meong? Ibu. Oh, ibu. Si Meong Ibu. sehat? Sehat. Sehat. Oh, Emang kapan kamu alhamdulillah. teleponannya? Kamu tahu keadaan si Meong tahu dari mana? Mama. Kamu sedih dong di pesantren gak ada si Meong. Sedih dong. Kamu jangan nangis. Enggak. 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 Kirain kangen sama si Meong sampai nangis-nangis. Kalau sama ibu kangennya sampai nangis gak? Sampai Ya, kamu Ya. Tuh, lihat tuh udah lihat kangen sama ibunya tuh. Oh, mulai tuh. udah berapa lama gak ketemu sama kangen ibu, sama sayang? Ibu, sama mama. Mama, udah berapa lama gak ketemu sama mama? Berapa lama gak ketemu mama? 2 minggu. 2 minggu. Minggu. Mama lagi nonton nih pasti. Mama lagi nonton. Kamu cerita sama mama di 2 minggu ngapain aja, seru gak sih di sini? Fadil bilang deh, Fadil kangen sama mama. Ma, doain Fadil supaya tampilnya lancar. Fadil kangen sama Mama. Fadil coba lihat tuh kiri. Mama kiri, lagi kan? nonton loh tuh. Sayang jangan nangis. Dede Fadil. Assalamualaikum. Ibu, gimana Bu? Fadil berdiri di panggung semesta bertilawah, Bu. Tadi membaca ayat suci Al-Quran. Sehat ya, Dek. Sehat, Dek. Alhamdulillah. Dede Fadil. Jangan nangis sayang, jangan nangis. Terima kasih kepada MNC TV yang telah mengadakan Semesta Bertilawah. Mudah-mudahan program ini terus berjalan dan NMC TV terus maju. Kemudian anak saya khususnya Fadil, grup dari Ariados Ciamis dapat terlanjut terus, sukses terus. Amin. Si Meong mana Bu? Si Meong Bu, mau lihat Bu? Sahabatnya Fadil mana Bu? Ya ini meongnya Si Meong. Pus. ini Mana si meongnya Meong? ini. Ih.
Fadil suka bobo sama Ini Mea. ada nih. Iya, terima kasih, itu dia orang tuanya Fadil. Mudah-mudahan Fadil mampu membanggakan orang tuanya. Seperti halnya pesan dari orang tuanya juga dan doanya supaya bisa jalan terus. Ada adik kita di belakang yang sudah siap. Mereka dari Lombok akan menunjukkan penampilannya yang terbaik saat ini. Tapi sebelum kita lihat dulu tayangan dari adik-adik kita. Yaitu dari Al-Furqan Lombok. Kalian harus tetap fokus supaya mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Ini sudah mulai persaingan ketat. Kalian harus betul-betul menguasai materi. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu
mengambil surah Al-Fajr di ujung ya. Dan mulai waji ayyawma idzin bi jahannam dengan memakai lagu Ras. Pada basmalah nampak ada keraguan-raguan. Itu ya. Kemudian ketika masuk waji ayyawma idzin, wajinya masih oke tuh. Tapi ketika yauma idzin ada yang ditekan suaranya, ada yang enggak gitu ya. Coba Ustadz pengen sekali lagi ulang yang waji ayyawma idzin yang pertama sekali. Waji ayauma idzin bi jahannam. Nah, jadi sebenarnya bukan di lagunya, bukan di variasinya, dapat dua-duanya, tapi ternyata di fokus hafalan ayatnya. Ya, tadi antara yauma idzin dengan yaumin, nah kan masih agak ini ya, ragu ya. Siapa? Reza. Ya. Coba lebih fokus lagi. Sekarang kan dikasih waktunya lebih luas tuh. Kemudian yang kedua, pada sikap Misri juga. Ustadz masih ingat betul, kalian suka sekali dengan sikap Misrinya. Ya, tapi sekali lagi ketika kemudian bagaimana kalian harus konsentrasi dengan variasi lagu, tapi di saat yang sama kalian juga confused atau ragu-ragu dengan ayat. Ini yang menyebabkan kemudian kadang-kadang nggak rata suaranya. Ya. Dari Ustadz, Toyib, Toyib, Toyib. Iya. Kita lanjut ke Ustadz Muammar, silakan Ustadz. Kalau kualitasnya seimbang saja, cuma nampaknya udah terlalu capek. Yang kedua pernafasannya, ya rata-rata beranak ini perlu diperbaiki, perlu latihan lagi agar tidak menerjang atau melanggar aturan yang ada, tidak bernafas di tengah ayat. Itu aja. Insya Allah akan menjadi baik semua. Ya. Dari Lombok kita langsung terbang ke Jawa Tengah ya, tepatnya di Semarang. Ada adik kita yang akan tampil di depan kita semuanya. Namun sebelumnya kita saksikan dulu video penampilan dari Jamiatul Qurra Masjid Agung Jawa Tengah. Ini dia. Diperbaiki lagi supaya mendapatkan hasil maksimal ke depannya. Kualitas dari sisi tajwidnya ini akan berakibat dengan penilaian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما
وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya dulu nih, yang satu kemana? Serak. Ya, oh katanya radang tenggorokan Kari. Radang tenggorokan. Jadi itulah memang kadang pengaruh dingin atau pengaruh mungkin terlalu diforsir juga itu. Atau dari makanan. Tadi Ustadz perhatikan perpindahan lagu misalnya ketika dari lagu Sikah ke Bayati. Ini dengan Ustadz Rifat tadi, ini lagu apa ya, lagu apa ya. Nah, jadi kurang connecting nadanya. Kemudian yang kedua, awas sekali lagi di ujung-ujung ayat. Ini sebenarnya enak. Memang wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kemudian kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ini memang perlu kejelian dan ketelitian serta memilih nada dan variasi yang pas dengan ayat ini. Kemudian awas hati-hati dengan makhraj ardu dakkan. Itu kalian kelihatan belum membedakan antara dot dengan dal. Tadi dengan lagu apa? Ras ya. Kalla idza dukkatil ardu dak beda dodda. Ini perhatikan. Kemudian itu saja dulu dari Ustadz. Tapi kalian walaupun 4 orang ajib. Iya. Nah, diawali dengan lagu Hijaz, sekali lagi tidak semudah memulai dengan lagu Bayati Syuri, tidak semudah dengan memulai dengan Ras misalkan saja, karena Hijaz ini adanya agak di tengah gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kalian bisa lebih lebih menyatu lagi, penjiwaannya di antara 4 orang ini bisa dapat sesungguhnya, ya. Dan bisa tereksplorasi masing-masing kemampuannya. Ini coba dengan gaya, ada beberapa grup yang lain dengan selang-seling tektok gitu 1-2 orang. Saya yakin Ustadz yakin kalian mampu untuk itu, ya. Dicoba nanti ya. Ustadz menarik ketika kalian membawakan lagu Sika, jawab Sika. Coba diulang lagi. Mungkin gitu ya? Nah, cuma Ustadz lihat kenapa yang ujung ragu tuh. Kenapa ragu sayang? Kalian kan tadi siapa namanya? Rizal tadi juga baca sendiri kan solo kan? Dan bagus gitu. Kenapa harus ragu? Belum paham variasinya atau apa? Karena itu nanti bisa mungkin oleh Kang Rashid ya, secara maknawi juga luar biasa itu.
Lagu sudah tepat sebenarnya, lagu Ros, lagu Sika di situ. Tinggal kalian menyatukan penjiwaannya, soulnya lebih diperkuat lagi ya. Mudah-mudahan ke depan punya satu kesempatan lagi untuk mendulang nilai yang lebih baik. Dari Ustadz Thayyib. Iya, terima kasih Ustadz Rifat. Kita berlanjut ke Ustadz Muammar, silakan Ustadz. Menambahkan aja. Memang kalau mengaji, membaca Al-Quran dalam kondisi yang kurang baik itu suara tidak bisa bagus. Apalagi pernafasan ya. Ngaji itu kan lagu, suara, tajwid, pernafasan. Empat-empatnya harus satu sinergi. Kekompakannya agak kurang, banyak yang fals tuh saya lihatin. Hati-hati diperbaiki. Baik, terima kasih Ustadz Muammar. Kita berikan tepuk tangan untuk guru-guru kita pada hari ini. Iya, Kak Oki. Ya. Kita mau tanya ya. Katanya ada yang suka jahil di kelas. Oh iya. Oh. Jahilnya kayak gimana? Bukan tahu. jahil ya, jahil kali ya, jahil. Jahil. Terjahil, beda makna lagi. Beda makna ya. Jahil, suka jahil. Kamu suka jahil nggak di ngejailin kelas? orang. Arjun aja pernah jahil nggak sama orang? Enggak. Yakin? Kamu pernah ngumpetin sepatu temen nggak? Atau sendalnya temen? Enggak. Oh, Nggak. nggak pernah. Bagus. Oke. Fawa pernah jahil nggak? Enggak pernah. Suka Nggak nyolekin kupingnya temen nggak? Enggak pernah. Oh, bagus. Suka gigitin kuping orang? Enggak, oke. Lanjut. Zidan, pernah jahil nggak sama orang? Pernah. Pernah? Oh. Iseng apa jahil nih? Iseng? Iseng. Apa isengnya ngapain? Nyoretin muka teman. Nyoretin muka teman? Disangka Aduh, mukanya bahaya papan nih. tulis apa? Satu lagi. Rizal, Kamu nih mukanya muka jahil nih. jahil kayaknya nih. Kamu ngapain Katanya aja? kamu pernah ngumpetin sendal kamu. Repot dong ngumpetin sendal sendiri. Kamu jahilnya apa? Menyelentik kuping. Menyelentik kuping. Oh, sentil. Yang mau tahu Rizal itu orangnya kayak gimana? Kita kenalan lebih deket yuk sama Ini Rizal. dia. Ini dia tayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizal Fahmi, umur 11 tahun, hobi bermain sepak bola, cita-cita ingin menjadi kori internasional. Kata orang-orang sih, saya itu ngeselin, tapi namanya juga anak-anak, iya kan? Rizal itu anak yang iseng, kadang jengkelin. Tapi di sisi lain Rizal itu kakak yang baik untuk kedua adiknya. Aku sayang sekali sama adik aku. Insya Allah suatu saat nanti ya, aku akan mengajarkan tilawah kepada mereka. Rizal, Masya Allah, kamu sayang banget sama adik kamu ya? Sayang banget. Rizal, aduh Rizal udah terharu. Rizal, oh Tapi- ya Allah nak, air matanya kangen. udah jatuh. Rizal ngelihat video tadi kangennya sama siapa? Sama orang tua apa sama adik nak? Sama semuanya. Oh sama semuanya. Sama semuanya. Rizal pernah bikin jengkel mama nggak? Iya, apa yang pernah Rizal buat ke mama? Kadang-kadang aku main enggak Gak pamit. iya, Udah sempat minta maaf belum sama mama? belum. Belum, mau minta maaf nggak? Mau? Iya. Kalau gitu kita langsung bicara Ya, deh, sama coba. mamahnya Rizal ya. Ya, halo, assalamualaikum ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mama, Halo. tadi Rizal bilang katanya kalau main suka nggak pamit sama mama. Makanya Rizal nyesel banget waktu melihat tayangan ada mamahnya. Langsung nangis Rizalnya. Iya. Iya, Rizal mau ngomong sama mama coba sayang. Ngomong nak. Maafin Rizal ya. Iya. Doain Rizal supaya tampil maksimal Jamatul Qura semakin sukses. Ya ini sama keluarga juga kangen kamu nak. Ya semoga hanya lebih baik. Bapak kangen sama Rizal nggak Pak? Ya adik.
juga kangen sama kamu, Mas Rizal. Biasanya itu Rizal kalau di rumah sering mainin adiknya. Pantesan pas lihat gambar adenya dia juga langsung nangis gitu, juga ikut kangen. Oh, iya, iya. Terima kasih ya Pak, Bu. Doain Ya, terus untuk waktunya. Rizal dan teman-teman dari Jamiatul Qurra. Ya. Mudah-mudahan bisa lanjut terus ke babak berikutnya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Tuh, Luar biasa. udah terobati nggak kangennya? Udah Teleponan deh kan? telepon. Nggak apa-apa, walaupun belum melihat langsung, tapi setidaknya sudah dengar suara ya Kari ya. Bener, yang lain mungkin sering kumpul sama orang tuanya tapi jarang ketemu, malah gaul kemana-mana sama orang Betul. tuanya lupa. Kalau yang ini mereka nih nggak ketemu orang tuanya, malah hatinya ke orang tuanya. Yang Iya. satu mereka gaul di dunia, yang ini gaulnya sama akhirat. Masya Allah. Amin, insya Allah. Baik, kita ucapkan terima kasih untuk adik-adik kita, untuk Rizal semangat terus. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik kita dari Jamiatul Qurra. Boleh Masjid kembali Agung, sayang, Jawa boleh Tengah. beristirahat. Wah, oke, semua udah Iya. pada bangun, semua udah siap. Apalagi makin mendekati pengumuman skor. Kayaknya udah pada buru-buru pengen lihat yang terakhir deh. Betul, tapi masih ada satu peserta lagi yang akan tampil sesuai dengan janji kita. Ada adik-adik dari Tangerang. Mana nih suaranya nih dari Tangerang nih? Siapakah mereka? Ini dia Pondok Pesantren Raudhatul Raudhatul Qurra. Qurra. Ini tayangan mereka di episode sebelumnya. Silahkan. Bagus apa yang ditampilkan tadi, mudah-mudahan terus seperti ini. Sebuah tim itu harus satu dengan yang lainnya sama-sama saling menguatkan. Jangan sampai yang lainnya udah dibiarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي
إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. Raudatul Qurra dari Tangerang ya, yang kita kenal selama ini memang cukup stabil penampilannya sampai hari ini. Alhamdulillah dengan formasi yang lengkap, seluruh personilnya itu menambah kesemangatan tentunya. Hanya saja begini, nada awal agak tidak terkontrol. Yang terjadi kalian mau mengambil nada tinggi itu agak sedikit over. Sehingga tinggi dapat tapi nggak normal tingginya. Ya, tapi kalau turun satu nada saja, satu note gitu atau apakah satu oktav gitu, itu akan jauh lebih baik nanti. Kemasannya lebih baik. Ustadz ingin mencoba mengulang Manarul Huda ketika Hijaz Kurd. Ya, Hijaz Kurd. Coba. Nah, ketika aku wa ma adraka mal hutamah. Romalnya dapat, itu romal. Ditutup dengan zanjiron tadi, Niki sendiri ya, tadi zanjiron ya. Itu kalau setelah Niki sendiri bikin zanjiron bareng-bareng, karena dengan bareng-bareng zanjiron itu semakin powernya semakin kuat. Tentunya dengan variasi yang berbeda. Ya, dari Ustadz untuk Raudatul Qurra ini, Toyib, pisan. Toyib pisan. Sekarang kita akan dengar bagaimana komentar dari Ustadz Muammar. Bagus. Ada sedikit pada Ras al-Nawa. Ras al-Nawa ujungnya itu sedikit agak kurang pas ya. Ada ujung Narullahil Muqaddah. Coba Ras al-Nawa diulang. Narullahil Muqaddah. Ya ini udah lebih bagus dari yang tadi. Ya, yang tadi agak sedikit fals. Ya sudah, bagus ya. Terima Ajib. kasih. Baik. Ajib. Ajib. Baik, terima kasih Ustadz Kata-kata Ajib Muammar. dari Ustadz Muammar. Ajib ada dua nih. Ajibnya Ustadz Muammar sama Ajib Ajibnya dan Ustadz Ustadz Muhtar. Muhtar. Oke, ngobrol lagi sama Ocit yuk. Yuk, Ocit sini Cit. Iya. Ocit kemarin sakit apa? Pusing. Sakit Pusing. Terus? Terus lemas badan semua. Lemes Oh, badan. Badannya lemes. Ocitnya demam. Ocit kecapean aja. Iya. Sekarang udah mendingan atau masih Sekarang udah mendingan atau masih lemes? gak enak badannya? Mendingan, tapi masih lemes sedikit ya? Iya. Iya tuh. Yang nemenin Ocit siapa waktu Ocit sakit? Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Orang tuanya Ocit gak ada? Nggak ada. Bapak mama kamu tahu nggak kamu lagi sakit? Tahu. Ocit telepon orang tua waktu Ocit sakit. Bukan. Bapaknya yang nelpon. Bapak yang nelpon Ocit. Pengen didatengin gak sama orang tua? Pengen. Paling kangennya sama siapa? Umi. Sama Umi. Ocit kalau kangen sama Umi, kan gak ketemu nih. Kalau kangen biasanya ngapain? Menghayal. Menghayal nak? Oh ngebayangin Umi. Karena gak ada Umi jadi bisanya menghayal Umi ada di samping Ocit. Ya nak, ya Allah sayang. Karena kalau kita lagi sakit, memang kita biasanya pengen banget dipeluk sama orang-orang yang kita sayang. Apalagi sama mama, sama Umi. Makanya kata Ocit gak bisa ngapa-ngapain, Uminya gak datang ke sini. Jadi Ocit cuma bisa ngebayangin aja. Ocit ada yang mau disampaikan gak sama Umi?
ada mau disampaikan sama Umi tuh. Umi lagi nonton Ocit. Coba bilang sayang sama Umi, sayang. Umi, Ocit sakit. Ocit pengen ditengokin Umi. Ocit kangen Umi. Umi, Ocit lagi sakit, kata Ocit. Pengen ditengokin sama Umi, pengen dipeluk Umi. Ocit pengen Umi datang ke sini ya? Iya. Minta doa apa sayang sama Umi? Umi, doain Ocit cepet sehat. Ocit mau jadi juara. Doain ya Umi. Doain teman-teman Ocit juga. Ocit sayang sama Umi. Ya, ini Ocit nih, anak yang lagi sakit. Ini sebenarnya belum pulih bener ya nak ya? Iya, tapi Iya. diusahakan karena kecil-kecil tapi profesional ya. Betul. Apapun yang terjadi, show must go on. Kita boleh dong berikan dukungannya untuk Ocit. Doakan juga supaya Ocit cepat sembuh seperti sedia kala. Jadi bisa lebih konsentrasi lagi ketika bertilawah. Ya sayang ya? Benar sekali. Ya. Udah gak boleh nangis lagi. Iya, semangat ya buat Ocit ya. Semangat Ocit. Dan juga semangat untuk Raudatul Qurra. Iya, silakan kembali sayang, boleh beristirahat. Udah ya nak ya. Kita akan segera melihat siapa yang nilainya paling tertinggi, siapa yang nilainya paling terendah. Penasaran kan? Ya, tetap di Semesta Bertilawah. Senandung penuh berkah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Semesta Bertilawah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di episode kali ini kita diingatkan kembali oleh adik-adik kita dan anak-anak kita yang membacakan surat Al-Humajah. Maknanya wallahu a'lam bimuradi. Kalimat ini tidak cukup akrab di telinga kita, tapi sangat akrab terjemahannya. Apa itu humajah? Ada dua kalimat dalam pertama ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humajatil lumajah. Humajah para ahli tafsir menerjemahkan adalah sering berkata buruk tentang orang lain. Lumajah adalah mencela orang lain. Dengan bahasa lain adalah mempersekusi orang lain atau hoaks dan fitnah. Ketika seseorang melakukan ucapan fitnah berkata buruk kepada orang lain, namun orangnya tidak di depan, maka itu disebut dengan humajah. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya menceritakan keburukannya, tapi dia tidak di depan?" Rasul mengatakan itu adalah fitnah. Itu adalah ghibah. Lalu bagaimana ya Rasulullah kalau itu fitnah itu, keburukan itu benar adanya? Kalau benar adanya adalah fitnah, tapi kalau keburukan itu tidak benar adanya, maka itu disebut dengan buhtan. Kebohongan yang amat sangat besar. Dengan munculnya revolusi informasi, munculnya WhatsApp, munculnya Facebook, munculnya Instagram, sangat mudah orang mempersekusi orang. Hoaks menyebar di mana-mana, fitnah menyebar di mana-mana. Ketika ini sudah menyebar merajalela di mana-mana, Allah memberikan ancaman kepada kita dengan surat ini, wailul likulli humajatil lumajah. Kalau orang sudah mempersekusi, sudah menyebarkan hoaks atau fitnah, maka celaka orang itu. Dan Allah sudah mempersiapkan ancamannya berupa neraka hutamah. Biasanya orang yang sedang melakukan fitnah alladzi jama'a malau wa addadah.
dia merasa dirinya kaya, merasa dirinya benar, maka mudah melakukan fitnah kepada orang. Maka Allah berfirman di ayat yang lainnya surat Al-Baqarah, wal fitnatu akbaru minal qatl, bahwa fitnah itu lebih besar dosanya dibanding membunuh orang lain. La haula wala quwata illa billahil alil azim, wallahu a'lam. Terima kasih Kang Rashid yang sudah mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam menjaga lisan. Kok jadi ingat nih Kak Ari, Rasulullah SAW pernah bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fayakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Kalau nggak bisa berkata baik, dia diam saja. Jadi mudah-mudahan dengan tausiahnya Kang Rashid membuat kita berhati-hati dalam bertutur kata. Mudah-mudahan yang baik-baik saja insya Allah. Benar sekali, karena semua hal yang kita lakukan di dunia akan dihisap. Termasuk kita datang ke sini juga akan dihisap juga nih. Betul. Benar ya. Baiklah, sekarang saatnya kita akan mengetahui berapakah nilai yang didapatkan oleh adik-adik kita yang telah tampil tadi. Tapi sebelumnya bagi yang ketinggalan gak lihat dari awal penampilan adik-adik, tenang saja kita punya recapnya. Ini dia. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fayawma idzin la yu'adzibu azabahu ahad. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kalla layumbatanna fil hutamati wa ma adraka mal hutamah. Iya, itu tadi recap perjalanan episode ini. Penampilan dari adik-adik kita yang telah tampil untuk menunjukkan kemampuannya. Sekarang saatnya kita sudah masuk ke babak penilaian, di mana penilaian pada hari ini tentu saja menentukan keesokan harinya karena mereka masuk babak eliminasi besok hari. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan langsung masuk ke nilai masing-masing kelompok. Silakan Goki. Iya, kita akan melihat skor yang diperoleh oleh adik-adik kita dari Ciamis. Inilah Al-Quran Ar-Riyadhah. Ya, menurut Dewan Juri diperhatikan lagi pembagian suaranya agar terdengar semakin kompak. Dan Al-Quran Ar-Riyadhah untuk episode ini mengumpulkan nilai. Dan hasilnya 170. Alhamdulillah. Kita langsung menuju ke Lombok. Pondok Pesantren Al-Furqan. Menurut para juri, latihan pernapasan perlu ditingkatkan lagi. Dan hasil yang didapatkan oleh Al-Furqan adalah
Dan hasil yang didapatkan oleh Al Furqan adalah 160. Iya. Baiklah, sekarang kita akan ke Semarang. Ya, skor yang diperoleh oleh adik-adik kita dari Jamiatul Qurra Masjid Agung Jawa Tengah adalah menurut para juri, tingkatkan ketepatan bacaan dan ketelitian dalam memilih lagu. Jamiatul Qurra MAJT mendapatkan nilai 165. Hanya terpaut 55 semua ya. betul. 170, 165, 160. Apakah sekarang teman-teman kita dari Tangerang mampu menjadi pondok pesantren yang mendapatkan nilai tertinggi pada hari ini atau sebaliknya yang terendah? Ini dia skor yang diperoleh oleh adik-adik kita dari pondok pesantren Raudhatul Qurra. Menurut para juri, belajar lagi untuk mengatur emosi saat bertilawah agar semakin terdengar indah. Dan pada posisi yang kurang aman yang harus memperbaiki diri, apakah dipegang oleh Al Furqan atau Raudhatul Qurra? Sesaat lagi kita akan mengetahui nilainya. Dan nilai yang didapatkan oleh Raudhatul Qurra adalah 180, nilai paling tinggi pada hari ini. Maka 180 adalah standar tertinggi hari ini diperoleh oleh adik-adik kita dari Raudhatul Qurra. Iya, boleh kasih semangat untuk adik-adik kita. Dan yang pasti kita ingatkan Al Furqan untuk lebih giat lagi dalam berlatih dan memberikan nilai yang lebih baik lagi di episode berikutnya untuk bisa bertahan di Semesta Bertilawah. Masih ada satu kesempatan lagi sebelum kalian masuk ke babak eliminasi. Mudah-mudahan besok lebih bagus lagi daripada hari ini, insya Allah. Benar sekali. Tapi kita juga di sini tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para penonton di studio. Boleh tepuk tangan untuk Anda semua. Terima kasih banyak untuk hadir di acara sahur ini. Terima kasih juga untuk para dewan juri kita, guru-guru kita. Ada Ustadz Muammar, Ustadz Rifat, ada Ustadz Kang Rashid, ada Kang Rashid, ya. dan Ustadz Mukhtar Fatawi. Iya. Dan kalau ingin penonton semua mengikuti berita terbaru dari adik-adik kita di sini, bisa dilihat di mana, Kak Ari? Bisa follow Instagram @officialmnctv untuk mengetahui update-update terbaru dan perkembangan yang terjadi dengan adik-adik kita yang mengikuti Semesta Bertilawah. Dan tentu saja kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang salah, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Baiklah, sepertinya kita akan pamit, tapi sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Akhir kata saya Oki Setiana Dewi. Saya Ari Untung, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semesta Bertilawah, senang untuk berkah.